aku guyu ya apa Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hendrik Pandu Paksi SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wulan Vinandasari sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan serangkaian acara yang akan berlangsung pada malam hari ini, yakni 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi, 3. Tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, tak usah berlama-lama, langsung saja ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan dibacakan oleh Saudari Fiona. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk PPT bisa di next. Sekarang saya akan membahas materi tentang pengantar PKN. Ini pendahuluan terlebih dahulu. Indonesia sudah mulai melalui banyak perjuangan dalam meraih kemerdekaannya. Perjuangan yang dilandasi dengan nilai-nilai jiwa, tekad, semangat, serta rela berkorban, semua dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Hingga pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan. Maka dari itu, untuk mempertahankan sikap jiwa nasionalisme bisa melalui pendidikan kewarganegaraan. Next. Baik, masalah yang akan dibahas pada materi kali ini ada 5. Yang pertama, sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Kedua, sistem pendidikan nasional di Indonesia. 3. Era globalisasi yang mempengaruhi generasi bangsa. 4. Dasar hukum pendidikan kewarganegaraan. 5. Urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara. Next. Baik, dalam subbab pertama, yaitu sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Kita berfokus pada 3 kotak di bawah, yaitu P3R, Walawa, lalu menjadi pendidikan kewiraan, dan PKN. Jadi, pada awalnya, pada sebelum tahun 1970, pada pendidikan formal khususnya di perguruan tinggi, diberikan pendidikan pendahuluan pertahanan rakyat atau P3R dalam rangka untuk mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, dalam perkembangan beberapa waktu, P3R ini dirubah namanya menjadi Wajib Latih Mahasiswa atau Walawa, yang memiliki tujuan sama seperti P3R, yaitu menjaga mempertahankan kelangsungan hidup dan negara Indonesia. Kedua program tersebut lebih menitik beratkan pada pendidikan fisik. Nah, pada program P3R maupun Walawa, mahasiswa diberikan kemampuan dasar dan bekal secara fisik seperti semi militer dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Dari penjajahan dan pemberontakan dari dalam sendiri yang bersifat sporadis. Lalu pada tahun 1973 dengan dihasilkannya ketetapan MPR nomor IV MPR 1973 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN, di mana di dalamnya diatur tentang garis-garis besar dalam haluan negara yang akan dicapai. Namun strategi pencapaiannya dalam 5 tahun ke depan pada semua aspek kehidupan nasional, tidak terkecuali pada aspek pendidikan. Untuk melaksanakan garis-garis besar yang ada di GBHN, program Walawa tersebut diganti menjadi pendidikan kewiraan. Pendidikan kewiraan tidak lagi menekankan pada fisik,
kepada latihan fisik maksudnya, tapi lebih pada pendidikan bekal kemampuan penalaran ilmiah yang bersifat kognitif dan afektif tentang bela negara dalam rangka menjaga dan memperkokoh ketahanan nasional. Istilah kewiraan sendiri dari kata wira yang berarti satria, patriot, pahlawan. Setelah memperoleh awalan ke dan akhirannya itu an, dapat diartikan sebagai kesadaran, kecintaan, kesetiaan, dan keberanian membela bangsa dan tanah air. Jadi pendidikan kewiraan sendiri merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan negaranya. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2000, mata kuliah pendidikan kewiraan mengalami perubahan baik nama maupun ruang lingkup bahasan. Perubahan nama yakni dari pendidikan kewiraan dirubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kesan yang ada di masyarakat, karena pendidikan kewiraan yang diberikan di perguruan tinggi oleh masyarakat dianggap bersifat mendoktrin terhadap mahasiswa dan bersifat militerisme. Karena materi yang diberikan atau ruang lingkup materi yang diajarkan melalui pendidikan kewiraan tersebut berupa dengan memasukkan materi politik dan strategi pertahanan dan keamanan nasional, banyak masyarakat yang berpikir atau menganggap bahwa materi tentang pertahanan tersebut itu sudah menjadi tugas atau tanggung jawab dari militer. Karena sebagian besar dari materi yang ada di pertahanan tersebut membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik dan strategi yang ada di TNI, Polri, atau ya tugas pokok ABRI dan Polri. Ruang lingkup yang diberikan pada pendidikan kewarganegaraan juga berubah. Materi awalnya yang bersifat tentang pertahanan tidak lagi diberikan atau diganti dengan materi demokrasi. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa telah terjadi perubahan dan perkembangan dalam kehidupan nasional. Kehidupan nasional telah mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Seiring dengan perubahan perkembangan tersebut, pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan juga harus mampu melakukan perubahan terutama pada ruang lingkup materi. Belakangan ini sering terjadi pelanggaran HAM juga. Demikian marak terjadi karena perilaku tindak korupsi dan sebagainya. Dalam hal korupsi, tindak korupsi yang terjadi sudah merambah hampir ke setiap lini yang ada di masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini malah dianggap seperti hal biasa. Untuk memperkecil, kalau tidak bisa ditiadakan masalah tersebut, terutama dalam rangka membentuk warga negara yang baik atau to be good citizenship, maka pendidikan anti korupsi atau PAK dan HAM dirasa perlu diberikan kepada mahasiswa sebagai generasi masa depan bangsa. Dengan dasar sebagai yang telah diuraikan di atas, maka ruang lingkup materi pendidikan dari kewarganegaraan ditambahkan dengan seperti konstitusi, HAM, gender, dan pendidikan anti korupsi. Next. Baik, untuk sistem pendidikan nasional Indonesia, bagi bangsa Indonesia, pendidikan merupakan amanat yang harus dilaksanakan agar mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang dilandasi oleh agama, nilai leluhur, moral, dan norma yang berlaku di masyarakat. PKN berperan aktif dalam membangkitkan rasa cinta tanah air, maka dari itu diharapkan setiap mahasiswa dapat memiliki wawasan yang luas dan memiliki rasa cinta tanah air sehingga mampu mengatasi permasalahan hidup di dalam kehidupan masyarakat bernegara. Next.
Untuk selanjutnya adalah era globalisasi yang mempengaruhi generasi bangsa. Di era globalisasi, semua informasi dari berbagai negara akan mudah didapat. Batas-batas antar negara sudah tidak terlihat lagi karena kita sudah bebas untuk mencari informasi. Nah, dengan masuknya berbagai informasi, ini juga akan berpengaruh pada pola pikir pada generasi bangsa. Maka dari itu, dengan pendidikan kewarganegaraan, akan dipahamkan dan ditumbuhkan dengan perilaku hidup yang seimbang. Next. Untuk dasar hukum pendidikan kewarganegaraan, penyelenggaraan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pemeliharaan negara. Pasal 30 ayat 1 ditetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 ditetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat 2 ditetapkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib membuat pendidikan agama, bahasa, dan pendidikan kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dikatakan dengan tegas dan eksplisit bahwa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib. Wajib diprogram oleh semua mahasiswa, baik dari perguruan tinggi maupun perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, dan oleh semua mahasiswa dari semua program studi yang ada. Khusus pada pasal 35 ayat 3 yang menyebutkan 4 mata kuliah wajib adalah agama, Pancasila, PKN, dan Bahasa Indonesia. Next. Untuk sebab selanjutnya adalah urgensi PKN bagi warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan transformasi pengetahuan. Penumbuh kembangan sikap seperti sikap afektif dan melatih tingkah laku atau keterampilan yang terjadi dalam lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia beserta generasi penerusnya. Proses transformasi berlangsung secara terus-menerus atau sepanjang hayat agar manusia dapat berbudaya dan bermakna dalam hidupnya serta mampu mengantisipasi hari depan masyarakat, bangsa, negara, dan dirinya. Bagi bangsa Indonesia, pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus dilaksanakan agar mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian budaya yang sudah dilandasi oleh agama, nilai-nilai luhur budaya, moral, dan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan faktor terpenting atau terdepan dalam upaya melanjutkan, mengamankan, dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan serta eksistensi bangsa dan negara selama mungkin dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proses transformasi pengetahuan, sikap, dan perilaku bagi mahasiswa di perguruan tinggi dirancang dan dituangkan dalam isi kurikulum yang meliputi mata kuliah pengembangan kepribadian MKPK. Dasar-dasar keahlian, mata kuliah inti dan penunjang serta mata kuliah keilmuan, bidang profesi, dan sebagainya.
mata kuliah yang tertuang dan menjadi isi kurikulum dimaksudkan untuk membekali setiap mahasiswa yang lulus nanti perguruan tinggi agar mampu mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni menjadi manusia Indonesia seutuh yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, kreatif, terampil, disiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, dan sehat jasmani rohani. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah atau MKPK berperan penting dalam memelihara dan membangkitkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan rasa cinta tanah air yang dilandasi oleh jiwa, tekad, semangat, serta kerelaan untuk berkorban. Penanaman dan penumbuhan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak melalui pendidikan kewarganegaraan dilakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, eksistensi bangsa dan negara, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hendak dilandasi oleh satu, nilai-nilai patriotisme, dua, bangga sebagai bangsa Indonesia, tiga, rasa cinta tanah air, empat, jiwa, tekad, semangat, serta rela berkorban, lima, tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut. Next. Baik, untuk kesimpulan presentasi pada hari ini adalah berdasarkan pembahasan PKN merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membangun masa depan bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan dapat menciptakan lulusan generasi bangsa yang bersikap cinta tanah air dan adil. Next. Baik, karena presentasi kali ini telah selesai, sekarang adalah waktu untuk tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih disampaikan kepada Saudari Fiona. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga, yakni sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, mohon raise hand, on mic, dan on kamera. Dan untuk pertanyaan dibatasi hanya 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rasul Hidayat dengan NIM akhir 066. Izin bertanya, kenapa bagi generasi muda pendidikan menjadi faktor yang penting dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dan eksistensi NKRI? Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, Perkenalkan, nama saya Satyo Satwika Widiatna dengan NIM akhir 108. Izin bertanya, apa yang ingin difahamkan dan ditumbuhkan
ditumbuh kembangkan melalui mata kuliah PKN ini? Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir. Mohon izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan akhir 072. Yang jadi pertanyaan saya, tolong jelaskan secara singkat PKN di perguruan tinggi dan mengapa PKN perlu dilakukan atau dimasukkan di mata kuliah perguruan tinggi. Terima kasih. Baik, Baik, terima kasih. Untuk Saudari Fiona, silahkan untuk menjawab pertanyaan. Waktu dan tempat dipersilahkan. terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa bagi generasi muda pendidikan juga jadi faktor penting dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dan eksistensi NKRI. Pertama dan terpenting, sistem pendidikan yang lengkap menghasilkan orang-orang yang berkualitas dengan pengetahuan dan keterampilan yang maju dalam berbagai mata pelajaran. Dengan mengikuti berbagai jenjang pendidikan seperti sekolah menengah atas, perguruan tinggi, universitas, manusia dapat dipersiapkan dan berkontribusi dalam pembangunan suatu negara yang jelas membutuhkan upaya dari berbagai profesi. Untuk pertanyaan kedua, jawabannya pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran wajib di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan harus memberikan perhatiannya kepada pengembangan pendidikan kewarganegaraan akan menghasilkan pengembangan nilai, moral, dan sikap perilaku mahasiswa. Misi dari pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, karena pendidikan kewarganegaraan adalah studi yang mempelajari kehidupan kita sehari-hari, mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, serta warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Lalu, untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan sejarah singkat PKN di perguruan tinggi dan mengapa PKN perlu dimasukkan di mata kuliah perguruan tinggi. Oke, kembali lagi untuk bab yang pertama tadi. Sejarah perkembangan PKN yang awalnya P3R sebelum tahun 1970 itu berubah menjadi Walawa. Dan mengapa PKN diperlukan di perguruan tinggi? Karena belakangan ini sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Demikian juga maraknya terjadi perilaku korupsi yang ya sepertinya dianggap biasa dalam beberapa tingkatan. Nah, dalam hal ini PKN memberikan atau menjadi salah satu solusi untuk memperkecil untuk tindakan tersebut, yaitu dengan menjadikan warga negara yang baik atau to be good citizenship. Maka pendidikan anti korupsi atau PAK dan HAM dirasa perlu diberikan oleh mahasiswa sebagai generasi masa depan bangsa. Dengan dasar sebagai yang telah diuraikan di atas, pendidikan kewarganegaraan ditambahkan dengan konstitusi HAM, gender, dan pendidikan anti korupsi. Lalu mata kuliah pada pendidikan kewarganegaraan yang ada di tingkat universitas itu meliputi pengantar pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi di Indonesia, kewajiban dan hak negara dan warga negara, dinamika demokrasi di Indonesia, penegasan hukum di Indonesia, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Baik, begitu. Itu jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Sepertinya cukup Kak Fiona. Terima kasih. Baik, Kak Rashid. Sama-sama. Baik, terima kasih disampaikan kepada Saudari Fiona tentang pemaparan materi pengantar pendidikan kewarganegaraan serta menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya memasuki sesi yang terakhir yakni sesi penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Saya selaku moderator mengucapkan beribu maaf apabila ada kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, guys. Selesai. Yeay, tidak ada